Allah menciptakan kita itu di dunia ya untuk seneng. Apa sih kepentingannya Allah nyuruh kita sumpek itu kan nggak mesti buat kita seneng. Jadi kita dibekali potensi untuk bisa bahagia. Banyak orang nyari bahagia dari luar dirinya. Rata-rata selalu begitu. Kamu kalau ditanya apa sih yang membuatmu bahagia, itu mungkin 90% jawabannya di luar dirimu. Kalau uang banyak pak, pacar cantik pak, atau nilai bagus pak, selalu ketemunya di luar. Apa iya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini temanya tema sisipan. Biasanya kita tema ada sesi, cuma mumpung sesi yang kemarin sudah selesai, sambil nunggu tahun 2016 kita sisipi satu tema, filsafat kebahagiaan. Dan tidak usah ditanya alasannya apa, yo pingin aja bahas ini. Ya, yo kalau bermanfaat alhamdulillah, kalau enggak ya dipilih yang bermanfaat. Ya, enggak apa-apa, semute Jadi tema kita malam hari ini filsafat kebahagiaan. Kalau bahasa Inggris, philosophy of happiness. Saya tidak tahu apa ada enggak orang yang cita-citanya tidak bahagia di dunia ini. Ya sampai aku umur sekian belum pernah ada ketemu orang yang ndak pingin aku bahagia. Kalau ndak pingin kaya ada banyak, ndak pingin punya pacar ada juga meskipun jarang. Ya kan. Tapi ndak pernah ketemu orang ndak pingin bahagia. Tadi berangkat ke sini kelihatannya agak telat karena macet. Saya tidak tahu ada cara berpikir apa hari ini, tapi wong tahun barunya masih besok lusa. Macetnya mulai sekarang. Mungkin ada pergeseran, orang sibuk untuk nyari kebahagiaannya sendiri-sendiri di malam tahun baru. Apa ia bisa bahagia? Nanti kita cross check sama teori-teorinya para filosof yang ngomong tentang kebahagiaan. Ya mungkin masing-masing punya rencana ya hari ini. Cuma saya agak males bikin rencana tahun depan, khawatir ada yang meliput. Jangan-jangan nanti saya jalan-jalan ke Borobudur terus masuk, dosen UIN masuk ke tempat ibadahnya orang Buddha. Susah aku. Nanti ke Prambanan dianggap itu tempat ibadahnya orang Hindu. Itu kan tempat rekreasi, tapi kan tempat ibadah. Kan di situ saya bayar juga masuknya. Nanti dianggap dosen UIN nyumbang tempat ibadahnya orang Buddha. Mau ke pantai nanti jangan-jangan dianggap di sana ada Nyai Roro Kidul musyrik. Mau ke keraton, ke Jawen, bid'ah. Nanti mau susah ya sekarang. Atau kan ada yang sekarang bikin tahun baru nggak usah macam-macam, kita umat Islam berdoa bareng-bareng di masjid. Sama aja itu bid'ah juga, nggak ada syariatnya doa bareng-bareng di masjid.
Jadi sumpek. Atau jangan-jangan yang salah bukan aktivitasnya, jangan-jangan memang kacamata kita yang buram. Lihat apa aja yang kelihatan jeleknya. Ya kan? Jangan niru orang kafir. Banyak kalau kita yang niru. Emangnya baju kayak gini karangannya orang Islam, ada ayatnya? Kan tidak ada. Bid'ah juga. Ya kan? Celana kayak gini nggak ada. Kalian pakai celana semua. Nabi Muhammad nggak pernah pakai jin. Oke, itu bid'ah juga jangan-jangan ya. Oke ya, atau jangan-jangan memang kacamata kita hari ini agak buram di wilayah itu. Kita sering tidak bisa membedakan mana muhkamat, mana mutasyabihat, mana ta'abudi, mana ta'akuli. Itu urusannya dosen fikih. Yang penting malam ini kita nyari bahagia kita sendiri ya, di filsafat kebahagiaan. Oke, bismillah, kita mulai. Pertanyaan-pertanyaan besarnya para filosof tentang kebahagiaan itu kurang lebih itu. Ada yang tanya, ya dari sekitar apa itu kebahagiaan? Nanti ada juga yang membahas, bisa nggak sih kita bahas kebahagiaan itu? Bahagia itu kan subjektif. Masing-masing orang ukurannya beda-beda. Apa bisa dipelajari, apa bisa diteorikan. Atau biar aja lah tiap orang bikin rumus sendiri-sendiri yang bahagia menurut dia kayak gimana. Yang kedua juga ditanyakan, bahagia itu bawaan enggak? Bakat enggak? Ada penelitian terbaru yang bilang bahwa kebahagiaan seseorang itu 50% genetik, warisan. 40%-nya usahamu sendiri, 10%-nya lingkungan. Itu 50% loh ya genetik. Jadi tontonan bapak ibumu, nenek moyangmu golongan manusia yang bahagia enggak? Nah, kalau bahagia itu agak diwariskan itu. Gennya bahagia. Jadi tidak gampang untuk nyari bahagia kalau memang sejak nenek moyangmu senang terus, ceria semua. Tapi kalau generasi yang murung, ya akan menurunkan keturunan yang murung, susah bahagia. Makanya kamu bahagialah demi anak-anakmu, biar mewariskan gen yang ceria. Ada penelitian terbaru yang semacam itu. Makanya ada yang tanya, kebahagiaan itu fitrah apa bikinan? Kalau fitrah itu kan mau tidak mau kita akan bahagia apapun yang terjadi, wong itu fitrah. Kalau kita berusaha tidak bahagia, ya tidak bisa. Kayak fitrah cowok suka sama cewek, itu kan fitrah. Mbok kamu berusaha ndak, ya tetap suka, kecuali agak beda orientasi ya. Jadi itu fitrah, bawaan. Jadi Allah menciptakan kita itu di dunia ya untuk seneng. Apa sih kepentingannya Allah nyuruh kita sumpek itu kan enggak mesti buat kita seneng. Jadi kita dibekali potensi untuk bisa bahagia. Terus pertanyaan ketiga, pertanyaan besar tentang kebahagiaan itu, dapat nggak kita membuat diri kita bahagia? Bahagia itu dari diri kita atau dari luar diri kita? Itu juga nanti banyak dibahas. Banyak orang nyari bahagia dari luar dirinya. Rata-rata selalu begitu. Kamu kalau ditanya apa sih yang membuatmu bahagia, itu mungkin 90% jawabannya di luar dirimu. Kalau uang banyak pak, pacar cantik pak, atau nilai bagus pak, selalu ketemunya di luar. Apa iya? Nah itu nanti dibahas. Terus siapa sih yang disebut orang bahagia itu? Itu juga nanti dibahas. Apa yang tiap hari cengenges-cengenges ketawa? Loh iya kan? Kamu kan tiap hari cengenges. Kalau ditanya kamu sekarang bahagia enggak? Mungkin kamu masih mikir loh jawabnya. Sebentar pak, bahagia. Tapi
duit Pak, duit. Akhir tahun mepet ini. Ya kan? Duitnya banyak, tapi besok keluar sama siapa ya Pak? Mosok cowok-cowok terus Pak, sekali-sekali ganti. Ya kan? Kamu kan, ya jadi siapa sih orang yang bahagia itu? Yang duitnya banyak, jabatannya tinggi. Jabatan tinggi itu bagi saya malah nambah sumpek. Uang banyak juga nambah mikir kan. Kalau uangmu sedikit, begitu buka dompet, alah mau gak mau angkringan. Ya kan? Nggak pakai milih, nggak pakai mikir. Coba duitmu banyak, kamu lah mikir, wah ini restoran mana, aneh-aneh. Tapi begitu sedikit, ya kan nggak mikir, kamu lebih simpel, lebih hemat energi. Jadi ya siapa sih orang yang bahagia? Terus mengapa sih orang kok bahagia? Dan pertanyaan puncak biasanya, apa sih yang bisa membuat kita bahagia itu? Itu pertanyaan-pertanyaan utama. Kalau kamu besok bikin paper tentang kebahagiaan, cara paling gampang, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Menurutmu, apa sih kebahagiaan itu? Pertanyaan kedua, bisa dibahas nggak? Bisa diuraikan nggak? Kalau nggak bisa, ya berarti tulisanmu mandek di poin kedua. Selesai. Nggak jadi nulis, nggak bisa dijelaskan kok dipaksa kan nggak bisa. Kalau bisa, kayak gimana cara menjelaskannya? Terus, kebahagiaan itu bawaan nggak? Fitrah nggak? Atau sebenarnya itu hasil upaya manusia? Terus yang ketiga, apa saja yang membuat kita bahagia, yang membuat orang lain bahagia? Yang keempat, orang bahagia itu cirinya apa sih? Dan yang kelima, ya apa yang membuat kita bahagia? Oh, yang tadi pertanyaannya bisa nggak kita bahagia? Terus yang terakhir, apa yang membuat kita bahagia? Itu pertanyaan-pertanyaan utama. Cuma malam ini kita tidak akan bahas sedetail itu satu-satu karena ngajinya filsafat. Ya kita ambil beberapa aliran dalam filsafat yang berteori tentang kebahagiaan. Yang pertama sebelum masuk ke teori, kenapa sih tadi ditanyakan bisa nggak kita membahas kebahagiaan? Ada dua kesulitan besar. Yang pertama, problem of pursuit. Jadi problem nyari. Jadi kebahagiaan ini problematis. Kebahagiaan itu ada namanya paradox hedonism. Itu teorinya John Stuart Mill. Katanya Mill, hedonism, kebahagiaan itu semakin dicari, semakin susah untuk didapatkan. Sama kayak Tuhan. Tuhan itu semakin kamu nyari capek keluar, dia semakin susah kamu temukan. Karena Tuhan tidak pernah hilang. Kebahagiaan juga tidak jauh sebenarnya darimu. Jadi kalau ada orang ngomong nyari kebahagiaan, itu alamat kebahagiaan masih jauh. Karena ada ceritanya, ada yang ngomong ini ceritanya Robi'ah Adawiyah, ada yang ngomong ceritanya Mullah Nasruddin, yang cerita kehilangan kunci itu loh. Jadi suatu ketika Robi'ah ini kehilangan kunci di rumahnya. Cuma Robi'ah ini waktu dia kehilangan kunci, rumahnya gelap. Ya mungkin PLN-nya mati, telat bayarin. Nah, karena gelap susah toh nyari kunci di dalam rumah, terus dia keluar. Diketawain sama Hasan Basri, kamu itu kok lucu toh, kunci hilangnya di dalam rumah, kok nyarinya di luar rumah? Jawabannya Robi'ah, lah di dalam rumah gelap tak cari keluar, di luar kan terang. Ya, terus Hasan Basri jawab, lah kamu kok bodoh toh yo, kalau hilangnya dalam rumah, rumahnya gelap, ya rumahnya dibikin terang, nanti kan kuncinya ketemu. Terus Rabi'ah bilang, oh iya ya, berarti rumahnya kan yang dibikin terang.
Bukan kamu keluar nyari tempat terang. Maksudnya apa? Ya kebahagiaan itu ada dalam dirimu. Tengok ke dalam. Kok nggak ketemu di dalam, berarti rumahmu gelap. Bikin terang. Jangan keluar nyari yang terang. Di dalam, di luar yang terang itu nggak ketemu kunci kamu. Ya memang di sana terang, kamu bisa lihat apa-apa, tapi kuncinya nggak ada di situ. Kuncinya ada di dalam. Cari dalam dirimu. Temukan, ambil dalam dirimu. Nah itu kalau di Mill ada teori namanya paradok hedonism. Semakin kamu cari kebahagiaan itu, dia akan semakin susah kamu dapatkan. Tenang aja, kamu lihat ke dalam nanti ketemu kok. Karena sesuatu yang dikejar-kejar itu biasanya lebih susah untuk didapatkan. Nah itu agak paradok memang. Silahkan kamu cek sendiri dalam hidupmu. Setiap kali kamu bertekad mengejar, itu biasanya wabot untuk dapat. Saya pingin tahun ini targetnya, itu biasanya berat sekali. Seminggu ini Pak, saya pingin menyelesaikan tulisanku Pak, biasanya malah nggak jadi. Tiap kali pegang laptop baru mau mulainya ya, terus besok aja lah kalau dapat bahan lagi besok. Biasanya malah nggak jadi. Tapi begitu kamu nggak ngerencana, tiba-tiba pegang laptop nulis jadi. Itu namanya paradok hedonism. Ini yang bikin kebahagiaan itu susah dijelaskan. Semakin akan dijelaskan dia semakin jauh, karena setiap orang beda-beda. Problem kedua adalah problem predicting. Problem memprediksi kebahagiaan. Jadi kan kalau kamu bilang, Pak, saya mau nyari kebahagiaan, terus orang kan tanya, lah apa sih yang akan membuatmu bahagia? Dan jawab pertanyaan ini tidak gampang. Nanti ada namanya problem of predicting. Problem of predicting. Jadi problem memprediksi. Mungkin kamu yang tidak punya pacar akan bilang, Pak, kalau saya punya pacar bahagia mesti Pak. Apa iya? Kalau saya nggak dapat pacar Pak, mesti sumpek aku Pak. Apa iya? Tidak gampang loh kamu memprediksi apa yang bisa membuatmu bahagia atau apa yang membuatmu tidak bahagia. Kalau di teori problem of predicting, ada 5 hal yang bikin kayak gitu. Yang pertama apa? Habituation, pembiasaan. Hidupmu itu sangat canggih. Manusia itu makhluk yang sangat cepat adaptasi. Habituation. Kamu merasa, Pak, misalnya kamu baru diputus pacarmu, bayangkan aja kan, enggak beneran. Masalahnya kamu enggak punya pacar. Jadi seandainya kamu diputus pacarmu, kamu kan tiba-tiba, waduh Pak, gimana saya menjalani hari-hariku besok? Gelap ini Pak. Enggak kok, habituation. Sebentar aja nanti kamu akan terbiasa. Mungkin kemarin IP-mu bagus 37, 38, 41. Terus tiba-tiba jatuh semester ini, entah karena apa. Mungkin dosennya sentimen sama kamu semua. Kamu merasa, waduh gimana ya aku kuliah enggak ya, kok sumpek gini. Tapi enggak, besok, lusa, seminggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan, kamu akan sudah terbiasa. Jadi susah memprediksi ketidakbahagiaan, kesenanganmu di mana. Pacar yang semula mungkin baru nembak, baru diterima, seneng luar biasa. Tapi saya yakin sak suwe-suwe ini 1-2 tahun sudah biasa aja. Kalau kemarin awal-awal nggak di SMS sehari aja kamu marah-marah, sekarang nggak di SMS 3 hari peduli amat. Ya kan, yang lain masih banyak, ternyata lebih banyak yang dulu waktu ngejar-ngejar kayak satu-satunya, sekarang kok banyak cabangnya. Ya kan, habituation, kamu pembiasaan, terbiasa. Apakah itu
kesenangan atau ketidaksenangan. Manusia punya daya adaptasi yang luar biasa. Sakit pun bisa habituation. Orang Indonesia dulu dijajah Belanda 350 tahun. Kok bisa ya Pak? Kamu membayangkan aja kan, kuat enggak ya aku dijajah. Tapi buktinya nenek moyangmu kuat. 350 tahun loh itu. Itu 4-5 generasi, 3-4 generasi dijajah dan santai-santai aja. Nggak ada bekasnya bahwa ini dulu sengsaranya bekasnya Belanda nggak terlalu kelihatan. Habituation. Manusia punya daya terbiasa. Yang kedua, set point. Set point ini semacam level. Jadi setiap orang punya levelnya sendiri. Jadi mungkin bagi kamu pegang uang 5 juta jauh senangnya luar biasa. Tapi levelnya Abu Rizal Bakri, uang 5 juta itu paling buat beli selilit. Apa 5 juta paling, ya kan nggak ada rasanya. Itu namanya set point. Set point ini yang bikin kita sering overestimate. Jadi kita tidak sadar bahwa levelmu itu segitu. Dikasih lebih banyak, kamu merasa akan lebih dahsyat, tapi sebenarnya enggak. Karena set pointmu di situ. Kadang-kadang kita pakai istilah potongan kan, potongannya orang kaya dilihat dari sudut manapun ya ketoke mantep kayak wong sugih. Tapi nek potongan kita itu ya mungkin tidak ada yang percaya. Mbok kamu kaya beneran cerita itu orang tidak percaya. Kenapa? Ya kan? Potongan kita itu set pointnya memang set point menengah ke bawah. Arloji yang 35, 25 gitu kan. Kalau pakai arloji mahal 1 juta orang tidak percaya. Alah potonganmu arloji 1 juta. Atau kalau pakai arloji mahal tangannya malah gatel. Jadi ya, itu namanya set point. Setiap orang punya set point sendiri. Bahkan kadang-kadang makanya ada IQ, ada SQ, EQ itu kan bisa ditakar. Itu semacam set point. Ya memang takaran kepintaranmu memang segitu. Meskipun kamu mati-matian pengen aku harus ngalahkan dia yang ranking 1, ya kata ya Raisa. Itu sudah set point. Yang ranking 1 kadang tidak belajar aja ya tetap ranking 1. Kamu yang tiap hari mati-matian pingin nyalip nggak nyampe-nyampe. Di psikologi ada namanya set point. Ini yang susah untuk memprediksi kebahagiaan tidak bahagia. Yang ketiga, pengaruh kekinian itu juga susah. Bikin ngukur kebahagiaan itu susah. Ya kayak itu tak contohin, kalau kamu sedang lapar banget, itu lihat makanan apa saja rasanya pengen beli. Tapi kalau sudah kenyang, lihat makanan kayak apapun nggak mau beli. Itu kan kondisi kekinian. Kalau sedang marahnya luar biasa, cewek sejak apapun nggak menarik bagimu, karena sedang marah. Sama dalam banyak kasus, mungkin kamu sedang jengkel luar biasa, sedang cinta luar biasa, sedang rindu luar biasa, ya cara mikirnya nggak normal. Yang bikin kamu bahagia ya nggak normal. Kamu sedang kangen luar biasa, mbok sekedar foto apa sandal apa tulisan apa SMS bikin kamu bahagia luar biasa. Nah itu namanya apa? Kondisi kekinian. Jadi nggak bisa, misalnya kamu sedang kangen luar biasa terus lihat sandalnya yang dulu ketinggalan di depan rumah. Wah, sandal Leo bikin aku teringat padamu. Itu kan bukan parameter. Kamu nggak bisa berteori bahwa lihat sandalnya pacar itu bikin bahagia. Kenapa? Karena itu rasa itu muncul dalam kondisi kekinian yang tidak selalu begitu. Kalau sudah bolak-balik ketemu ya tidak butuh sandalnya lagi, mbok sandung-sandung sandalnya, mbok buang-buang, mbok injek-injek, nggak masalah. Tapi ketika kangen, sandal jadi berharga luar biasa. Terus yang keempat, susah memahami imunitas emosi.
Imunitas emosi itu agak mirip dengan habituation tadi. Jadi sejauh mana kamu tangguh menahan rasa sakit itu beda-beda. Kadang-kadang ada orang dihina kayak gimana ndak masalah, tapi disenyumi dikit agak sinis marahnya luar biasa. Nah, itu kan imunitas emosi ini susah diprediksi, diukur susah. Jadi sehingga kamu berteori mana yang bikin orang bahagia, mana bikin orang tidak bahagia, itu tidak gampang. Oke, dan yang terakhir, susah memahami gambar yang lebih besar. Setiap orang mikirnya selalu sudut pandang yang dia hadapi saat ini. Ya kayak tadi loh, kamu diputus pacarmu, seolah-olah dunia gelap. Padahal urusan pacaran itu kan hanya satu wajah dari seluruh kehidupanmu, dari gambar besar hidupmu. Tapi jatuh di situ saja, seolah-olah hidupmu jatuh semua. Kuliah itu hanya satu sisi dari keseluruhan hidupmu. Tapi begitu kuliah gagal, kan seolah-olah hidupmu gelap, masa depanmu selesai. Padahal tidak, itu hanya satu sisi. Banyak orang yang tidak kuliah dan sukses. Tapi kan kamu dijelasin gitu juga susah. Gelap masa depanku Pak, kan gitu. Ya kuliah lagi nyari yang lain, tidak bisa. Sama kayak pacaran tadi kan. Siapa lagi Pak, ini sudah mati-matian, terlanjur ku berikan semua misalnya. Seolah-olah semua urusan jadi ruwet gara-gara itu. Padahal itu hanya satu aspek saja. Masih banyak aspek hidup yang lain. Kalau ada melihat apapun itu, ingatlah bahwa itu hanya satu sudut pandang, satu aspek. Maling itu satu aspek ketika dia maling. Ketika dia pulang, bantu istrinya masak, nyuci beras, nyapu-nyapu, ya dia bukan maling. Rampok juga gitu, dia jadi perampok ketika dia merampok. Makanya kan ada hadis itu kan, tidak berzina ketika dia berzina wahwa mukmin. Jadi orang mukmin nggak mungkin berzina. Ketika dia berzina berarti dia bukan mukmin. Selesai berzina ya mukmin lagi. Karena ada hadisnya yang kayak gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa hidup ini multidimensi. Tadi di kantor korupsi, itu kan sisi dia ketika korupsi, pulang terus ke masjid nyumbang orang berapa ratus juta. Nah, itu sisi baiknya dia, tapi dia juga punya sisi gelap. Dan itulah hidup. Cuma orang sukanya mengeneralisir. Berarti memang dia koruptor. Sementara yang di kampungnya ngerti dia nyumbang banyak, dia bukan koruptor tapi dermawan. Sebenarnya semua benar. Dia korupsi waktu di kantor dan dia dermawan waktu di masjid. Jadi itu gambar besar. Ini yang bikin ngomong kebahagiaan itu tidak simple. Jadi manusia itu sangat kompleks, sangat rumit. Karena Allah sudah bilang, pelajarilah alam semesta dan manusia. Kalau bagi orang Jawa, jagat gede dan jagat cilik. Jagat cilik itu mewakili jagat besar. Kalau kamu kenal dirimu, kamu akan kenal alam semesta. Kalau begitu kamu kenal alam semesta, kamu akan kenal Tuhan. Makanya man arofa nafsahu arofa robbahu. Oke, jadi itu pengantarnya. Maka kalian tidak usah bingung kalau kapan-kapan belajar filsafat kebahagiaan. Teorinya banyak sekali dan macam-macam. Yang kita tampilkan malam ini hanya sebagian kecilnya saja. Mungkin saya ambil dua kutub besar. Yang pertama namanya hedonisme, yang kedua namanya eudaimonisme. Nanti kita lihat apa isinya. Oke, yang fase pertama sekarang, hedonisme. Istilah ini sering kamu pakai kalau ada orang pinginnya seneng-seneng terus, kamu sebut dia hedonis. Prinsipnya hedonisme secara umum memang dua.
yaitu the pursuit of pleasure, nyari seneng. Jadi seneng itu jembatan paling gampang untuk menuju bahagia. Dan bagi orang hedonis, seneng itulah kebahagiaan. Tidak mungkin dibalik. Tidak mungkin. Jadi seneng itu kebahagiaan atau jalan menuju kebahagiaan. Tapi tidak seneng, itu tidak mungkin kamu nyampe ke kebahagiaan. Oke. Jadi bahagia itu apa sih? Senang itu apa sih? Nanti kita lihat. Jadi hedonisme itu teori yang menyatakan bahwa kesenangan adalah kebaikan tertinggi dan tujuannya orang hidup. Orang hidup itu tujuannya ya nyari senang. Nggak ada seperti tadi kamu tak tanya siapa yang nggak pengen bahagia. Sama kalau kamu siapa yang nggak pengen senang. Semua pengen senang, pengen pleasure. Baik yang jalan-jalan tadi di luar maupun yang ngaji hari ini. Kalau kamu ngerti ngaji ini, ngaji itu tidak sewenang, tidak enak, ngantuk, pasti kamu nggak akan datang ke sini, atau seandainya datang mesti kepeksa. Setiap orang nyari senang, katanya orang hedonis. Ada jargon yang sangat terkenal dari tokohnya hedonisme, Epicurus. Dia bilang, life is good, make sure to enjoy it. Hidup ini bagus, hidup ini indah, pastikan kamu menikmatinya. Banyak loh orang yang lebih milih bersusah-susah, lebih milih ndak enak, lebih milih yang sumpek-sumpek. Ndak, hidup ini indah kok, nikmati aja. Hidup yang serba pesimis, hidup yang serba curiga, hidup yang selalu melihat orang lain sebagai lawan, sebagai musuh, sebagai rival, kamu gak bisa menikmati. Nikmatilah. Ya nanti ada teori-teorinya gimana caranya menikmati hidup menurut orang-orang hedonis. Jadi life is good, make sure to enjoy it. Nikmati hidupmu. Umur kita ndak panjang, ya kan? Kalau katanya orang Jawa, hidup itu mampir ngombe, ya kan? Ya sambil ngombe, minum ngombe yang enak-enak, tapi jangan ngombe yang tidak enak. Sambil beli-beli gorengan, sambil nongkrong, sambil ngombe. Jadi dinikmati sebentar, tapi nikmat. Sebenarnya Allah menciptakan manusia kan itu sebagai khalifah. Wakililah Allah di muka bumi. Nikmatilah semua fasilitas yang diberikan Allah di muka bumi. Kan itu sebenarnya dalilnya orang hedonis. Life is good, make sure to enjoy it. Kita lihat satu-satu pikiran tokoh-tokohnya. Hedonisme lahir Yunani yang jelas, yang mengembangkan beberapa di antaranya murid-muridnya Socrates. Antara lain yang pertama namanya Aristippus. Katanya Aristippus, keutamaan jadi hidup yang baik, hidup yang utama itu adalah mencari yang baik. Yang baik itu apa? Yang baik yang bikin senang. Semua yang berbuah kesenangan itu berarti baik. Jadi parameternya simple. Kalau di Aristippus, ada apapun coba kamu cek, nanti hasilnya menyenangkan ndak? Kalau hasilnya ndak menyenangkan, pasti itu jelek. Kalau menyenangkan itu baik. Jujur misalnya, kamu kan kadang bingung, Pak kok rumit ya Pak, ada jujur yang boleh, ada jujur yang nggak boleh. Kan kamu sering diceritain gitu. Ukurannya boleh, yang nggak boleh gimana Pak itu Pak? Simpel kalau katanya Aristippus. Hasilnya menyenangkan nggak? Enak nggak? Kalau hasilnya menyenangkan berarti itu boleh. Kalau nggak menyenangkan berarti nggak boleh. Ngomong apa adanya itu kan bagus, tapi kadang-kadang juga jelek. Ngukurnya gimana? Hasilnya aja menyenangkan nggak?
Ada temenmu misalnya gondrot, tubuhnya besar, terus kamu, halo ndut. Nah, itu kan hasilnya nggak menyenangkan. Meskipun jujur, kamu ngomong, loh salah saya apa, saya ngomong apa adanya kan. Cuma itu tidak menyenangkan hasilnya. Kamu kehilangan teman, dia marah, dia tersinggung. Berarti apa? Meskipun kamu jujur ngomong apa adanya, tapi jelek, tidak utama, itu berarti. Jadi ukuran moralitas diukur dari kesenangan yang dimunculkan. Oke. Minum teh ini, nah, tak kasih contoh karena sedang haus. Ini baik kalau saya suka sama teh sehingga waktu minum saya seneng. Tapi kalau saya tidak suka teh, misalnya ini manis, mungkin saya punya kencing manis, jadi minum teh ini tidak tak minum gimana, tak minum sudah dikasih, padahal aku punya penyakit, hasilnya kan nggak menyenangkan. Maka takmir yang ngasih minum ini itu sebenarnya nggak baik. Atau tiap Rebo kok teh terus, sekali-sekali ganti opo kayak misalnya. Loh ibu, yo iki contoh. Loh ya kan, loh padahal tadi niatnya apa? Cuma kok hasilnya ndak bagus. Berarti tidak utama. Itu teorinya Aristippus. Lah yang ngukur menyenangkan apa tidak menyenangkan itu apa? Ya akal. Manusia kan dikasih akal. Dengan akal dia harus ngukur apakah yang didapat kesenangan atau kesusahan. Kalau itu kesenangan berarti baik, kalau itu kesusahan berarti jelek. Nah, katanya Aristippus juga, kesenangan itu sifatnya aktual. Jangan ngukur kesenangan yang potensial. Aktual itu maksudnya apa? Senang sekarang di sini. Bukan senang besok, juga bukan senang dulu. Kalau senang besok itu tidak jelas. Ya kalau senang beneran, kalau enggak. Kalau senang yang dulu itu sudah lewat. Senang dulu itu berarti katanya Aristippus hanya ingatan akan kesenangan. Kalau senang yang akan datang itu senang yang belum jelas. Jadi harus akal mengukur mana yang menghasilkan kesenangan sekarang dan di sini. Bukan kesenangan dulu atau kesenangan besok. Loh Pak, dulu dikasih teh enggak apa-apa toh Pak. Oh ya dulu kan, sudah lewat. Sekarang loh Pak, teh itu sehat loh Pak. 3 tahun lagi kalau Bapak rajin minum teh, nanti apanya jadi semakin. Ya kan besok 3 tahun lagi. Sekarang itu loh. Jadi kesenangannya ngitungnya sekarang. Misalnya kamu tadi temenmu yang kamu panggil halo gendut, itu dia marah-marah. Loh jangan marah. Kalau kamu tak bilangi gini terus, besok mentalmu akan kuat. Kalau ada yang bilangin kamu gendut, iya besok. Tapi ngukurnya sekarang. Sekarang dia tersinggung, maka sekarang itu jelek. Jadi kesenangannya harus aktual. Jadi perbuatan itu baik kalau dia melahirkan kesenangan yang aktual, yang bisa dirasakan sekarang dan hari ini. Nah itu hedonisme Aristippus. Cuma seneng ya seneng, hati-hati, kesenangan itu bisa jadi kebalikannya kalau orang tidak tahu batas. Mangan itu seneng, enak. Kamu kan senang makan. Cuma kalau kamu nggak tahu batas, dia jadi penyakit. Jadi cari kesenangan yang aktual, cuma ketahuilah batasmu, kapasitasmu. Di situ kamu akan ketemu kebahagiaan.
kapasitas itu berarti ya jangan terlalu sedikit, juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit ya tidak jadi senang, terlalu banyak, berlebihan juga tidak akan kamu rasakan senangnya. Jadi justru katanya Aristippus, hidup itu tidak usah mikir neko-neko, cari yang kamu senang tapi sadari batasmu. Kuncinya di situ. Tidak usah underestimate, tidak usah overestimate. Kamu ukur aja batasmu sampai apa. Kalau makan bagi kamu 1 piring sudah kenyang, ya sudah, jangan 2 piring. Apalagi 3 piring. Kadang-kadang kan kamu gitu, mumpung gratis, mumpung ono sing neraktir. Eman-eman pak, eman-eman, tapi tidak ada nikmatnya nanti. Justru nikmat itu kalau kamu ngerti batasmu. Makanya Nabi kan wanti-wanti makan, berhentilah sebelum kenyang. Enak kalau berhenti sebelum kenyang. Kalau sudah kenyang kamu tidak enak. Makanan kehilangan rasanya. Oke, kan kehidupan dunia itu kan gitu. Enak kalau kamu teruskan, kamu jadi jemu. Kalau kamu teruskan, kamu bisa jadi benci. Jadi harus kalau makanan dia bisa jadi penyakit. Gula itu penting, kebanyakan gula jadi penyakit. Garam itu penting, kebanyakan garam jadi penyakit. Air putih itu loh penting, tapi coba kebanyakan air putih, dia jadi penyakit. Maka kamu harus tahu batas. Nafas juga penting, tapi kebanyakan nafas, kakean angin, kamu masuk angin, jadi penyakit. Ya kan? Apalagi nafasnya banyak, nggak bisa keluar-keluar di dalam anginnya, penyakit juga. Jadi carilah kesenangan yang aktual, akalnya dipakai untuk ngukur, dan sadari batasmu. Kalau kamu bisa menjalankan rumus ini, kamu akan bahagia. Jangankan yang itu, wong yang jelas seneng-seneng, misalnya guyon, gurau, itu kalau kebanyakan juga tidak enak. Kadang-kadang berakhir dengan tersinggung, berakhir dengan gegeran. Kamu bisa kehilangan teman gara-gara gurauan. Kenapa? Kamu limitnya kelewatan. Harus sadar batas. Meskipun tadi awalnya seneng-seneng. Oke, jadi itu tokoh pertama dari hedonisme, Aristippus. Tokoh kedua, Epicurus, atau kalau di Indonesia ditulisnya Epikuros. Sama-sama dalam genre hedonis, bahwa kebahagiaan itu kesenangan, kenikmatan. Jadi segala yang mendatangkan rasa nikmat. Cuma pertama-tama kita lihat katanya Epikuros, coba dicek deh. Yang bisa tahu kesenangan itu orang bijaksana. Phronesis itu apa sih cirinya? Ya, yang belajar filsafat selama ini kan dikasih tahu bahwa filsafat itu cinta kebijaksanaan. Apa sih cirinya bijaksana? Yang pertama, orang bijaksana itu orang yang bisa ngukur kenikmatan dan rasa sakit. Itu bijaksana. Orang yang bisa mempertimbangkan, oh kalau ini dilakukan, nikmatnya sekian, sakitnya sekian, manfaatnya sekian, mudaratnya sekian. Orang yang bisa kayak gini, ini golongan orang bijaksana. Tidak asal komentar, tidak asal ngomong, tapi kalau ngomong pakai pertimbangan. Katanya Epikuros, orang bijaksana ciri pertama, dia bisa mengukur maslahat mudarat, nikmat atau sakit. Yang kedua, orang bijaksana itu orang yang bisa membatasi keinginannya. Kenapa begitu? Katanya Epikuros, kesenangan itu tidak bisa ada batasnya. Karena kesenangan tidak ada batasnya, maka sebenarnya kepuasan itu tidak ada batasnya. Yang bisa membatasi apa? Dirinya sendiri. Kalau pas uangmu banyak, itu kamu 5 piring juga bisa kamu beli. Tapi yang menghentikanmu untuk tidak beli 5 piring kan dirimu sendiri. Jadi orang bijaksana itu orang yang
bisa membatasi kebutuhannya, membatasi keinginannya. Cita-citamu kan banyak. Keinginanmu kalau dituruti, kalau didaftar itu bisa sak buku penuh. Pengen beli baju yang kayak gitu, Pak, pengen beli celana yang kayak gitu, sepatu yang kayak gitu, pacar yang kayak gitu, model rambut yang kayak gini, itu kalau di list bisa banyak. Tapi kuncinya kamu bijaksana, yang nanti ujungnya kebahagiaan adalah bisa nggak kamu membatasi keinginanmu. Semakin kamu canggih bikin batas, semakin hidupmu mudah bahagia. Tapi semakin banyak keinginanmu, semakin liar keinginanmu, semakin kamu susah untuk menemukan kebahagiaan. Itu ciri kedua orang bijaksana. Orang bijaksana cirinya yang ketiga adalah orang yang bisa menghindari tindakan yang berlebihan. Tidak berlebihan, tidak ekstrim. Hari ini kan banyak orang ekstrim. Kalau sudah A ya A ekstrim, kalau sudah B ya B ekstrim, kalau sudah C ya C ekstrim. Biasanya orang kayak gini tidak bijaksana, karena dia sudah lebur dalam ekstremitasnya. Contohnya banyak, mulai pemikiran, aliran, ideologi, mazhab, cara berpikir, cara beragama. Itu banyak yang ekstrim. Kalau sudah ekstrim berarti sudah berlebihan. Terus orang sama kayak yang pertama, cuma orang yang bisa milih mana kenikmatan jangka panjang dan mana kenikmatan jangka pendek. Dan itu nanti yang mendekatkan namanya atraksia. Atraksia itu ketenangan jiwa. Jadi orang bijaksana itu ngerti mana ini yang nikmat jangka panjang, mana yang nikmat jangka pendek. Contohnya apa ya? Kamu ngajak pacarmu tahun baruan nginep di hotel, itu nikmatnya paling semalam, meskipun bunyinya setahun karena kamu masuknya tanggal 31, keluarnya tanggal 1. Cuma kenikmatan itu pasti jangka pendek, tidak imbang kalau dibandingkan ketidaknikmatannya. Seneng semalam ditebus dengan sumpek bertahun-tahun, itu bahkan mungkin seumur hidup. Kamu mau milih mana? Kalau kamu milih ini, kamu tidak tergolong orang yang bijaksana. Jadi ukurlah mana yang kenikmatannya lebih panjang. Yo antara nginep di hotel dengan nikah, nah itu mungkin lebih panjang nikmatnya kalau nikah. Kalau nikah kamu sak kapoke gratis, nggak bayar. Ya kan? Oh iya kan, kalau nikah kan sak karepmu wis sehari 7-8 kali nggak masalah. Ya kan lo. Dan gratis kan sekarang nikah itu di KUA paling. Kalau hari aktif ke KUA kan bisa langsung gratis, daripada kamu masuk hotel membayar. Ya. Atau ya pokoknya kui. Nggak enak mau cerita. Oke, terus ning masjid iki. Kedua ya, jadi itu Epikuros. Kenapa sih harus jadi orang bijaksana tadi? Tujuannya apa? Kalau katanya Epikuros, tujuannya adalah atraksia, ketentraman jiwa, bebas dari kerisauan, hidup secara seimbang. Boleh sih kamu milih kenikmatan yang sesaat tadi, tapi kamu tidak akan menemukan atraksia. Jiwamu tidak akan tenang. Hidupmu mungkin sering bete dan sering galau, tidak seimbang. Jadi katanya Epikuros, kalau kamu tidak bijaksana, rasakan sendiri akibatnya. Semua problemmu, mungkin kamu gampang galau, gampang bete, judek mikir macam-macam, itu pasti karena kamu tidak bijaksana tadi. Tinggal dibalik aja tadi cirinya bijaksana apa sih yang sudah kamu lakukan sehingga bikin kamu tidak ketemu atraksia. Dan nanti dari cermatannya Epikuros, justru hidup bahagia itu ternyata malah hidup yang sederhana.
Keinginan dibatasi, kesenangan dicari yang lebih jangka panjang, tidak mudah terpengaruh sekeliling. Jadi semua cirinya bijaksana tadi kalau diwujudkan dalam hidup, justru hidup yang biasa-biasa, yang sederhana. Tidak boros juga tidak pelit, tidak pengecut juga tidak nekat. Sederhana tengah-tengah. Sederhana itu bukan berarti kekurangan ya. Sederhana itu simple. Simple itu apa adanya, apa butuhnya. Butuhnya 5 ya ngambil 5. Butuhnya 10 ya ngambil 10. Kita kan kadang-kadang serakah. Butuhnya 5, kalau bisa ngambil 10 ya ngambil 10. Dan itu sering blunder. Sebenarnya di Jogja mungkin sebulan sebanyak-banyaknya paling kamu 1 juta itu bagus wis. Uang sakumu. Tapi kan kadang-kadang kamu minta lebih ke orang tua, beli buku lah, bayar apa lah, kan kamu ngapus itu. Itu biasanya malah jadi sumber masalah. Ketika kamu nambah yang tidak seharusnya, atau mungkin mengurangi dari yang kebutuhanmu, yang terjadi pasti problem. Kamu akan kehilangan atraksia. Jiwamu tidak akan tenang, risau, bete, galau, pokoknya tidak seimbang mentalmu. Oke, makanya pinter-pinterlah kalau di Epikuros membedakan mana keinginan yang alami, mana keinginan yang alami tapi tidak perlu, tidak penting, dan mana keinginan yang sia-sia. Makan misalnya. Makan itu keinginan alami. Setiap orang butuh makan. Cuma kalau bisa cukup keinginan alami saja. Seandainya terpaksa, ya keinginan alami yang tidak penting juga mungkin boleh lah. Makan milih yang enak-enak. Tapi semoga tidak yang ketiga, keinginan yang sia-sia. Ya mungkin kalau makanan ya tidak cukup yang enak-enak, tapi juga ditentukan mereknya apa, warungnya mana. Itu biasanya sudah ngoyoworo. Sama-sama ayamnya, kalau ndak merek KFC apa Texas apa ndak, apa yang chicken lokal itu ndak ada anunya. Itu berarti masuk level ketiga. Sebenarnya cukup yang alami saja, hidup kita sudah terjamin kok. Makan saja hidup kita sudah terjamin. Makan itu kan yang butuh tubuh, yang butuh perut. Biasanya yang rewel itu kan lidah. Nah, jadi kalau bisa makan jangan nuruti lidah, turuti perut aja. Perut itu tidak rewel. Kamu kasih apa aja dia masuk. Cuma yang sering cerewet itu kan lidahmu. Kalau sudah di dalam sini, apakah itu ayam apa tempe apa tahu, makomnya sama. Iya. Jadi dia levelnya sama, makomnya sama, nanti keluarnya juga mirip. Jadi tidak ada bedanya. Cuma yang sering bikin kamu pontang-panting puyeng itu kan menuruti keinginannya lidah. Padahal lidah itu tidak penting dia cuma enak sebentar aja. Yang sumber penyakit dan sumber kesehatan kan di dalam ketika masuk ke perut. Oke, jadi katanya Epikuros, hiduplah dengan menemukan atraksia, hidup secara sederhana, dan perhatikan level keinginanmu. Kalau yang keinginan alami, penuhilah, jangan dibantah. Keinginan alami yang tidak perlu, kalau memang tidak terpaksa, tidak dipenuhi juga tidak apa-apa. Tapi keinginan yang sia-sia, semoga kamu tidak punya keinginan yang sia-sia. Jadi ini harus dikuasai tekniknya untuk kamu bahagia. Kenapa sih kok enggak boleh Pak? Boleh aja kamu pingin yang sia-sia. Cuma akibatnya apa? Kamu sendiri yang sumpek, enggak jadi bahagia. Jiwamu enggak tenang, kayak tadi, galau, enggak seimbang, stres, dan seterusnya. Teorinya Epikuros tentang hedonisme. Terus yang ketiga, tokoh ketiga. Ini sebenarnya bukan tokoh ya, tokohnya dua. Utilitarianisme.
Ini filsafat hedonisme cuma sosial untuk kehidupan bersama. Tokohnya John Stuart Mill sama Jeremy Bentham. Semboyannya sebenarnya sama kayak sebelum-sebelumnya, bahwa yang baik itu yang menyenangkan, yang berguna, yang menguntungkan. Cuma ini ketambahan dunia sosial. Jadi perbuatan itu semakin baik kalau dia menguntungkan lebih banyak orang. Kamu melakukan apa saja, semakin dia bermanfaat bagi banyak orang, semakin dia baik. Semakin hanya bermanfaat untuk kamu saja, semakin dia tidak baik. Itu utilitarian. Apapun yang kamu lakukan, usahakan manfaatnya tidak cuma buat kamu, tapi juga untuk lingkunganmu. Jadi ini hedonisme tapi sifatnya sosial. Untuk bareng-bareng, jangan egois. Jangan jadi orang baik sendirian. Jangan jadi nyari seneng sendirian. Ajaklah teman-temanmu. Semakin banyak yang dapat keuntungan dari perbuatanmu, semakin perbuatanmu baik. Jadi kalau neraktir teman, semakin banyak teman yang ditraktir, semakin baik perilakumu. Ya, jadi ya contoh paling gampang itu namanya utilitarian, utility, utilitas, kegunaan, faedah. Hari ini kan banyak orang yang egois, mikir dirinya sendiri, keuntungannya sendiri, kesenangannya sendiri. Cuma katanya Mill sama Bentham, tidak salah sih orang kayak gitu. Cuma derajat kebaikannya akan semakin tinggi kalau manfaatnya dirasakan lebih banyak orang. Ngaji kayak gini, semakin banyak peserta, bukan peserta sih, semakin banyak yang mengambil manfaat, itu semakin baik. Tapi meskipun banyak yang datang tapi bingung iki manfaatnya apa, ngaji kayak gini tidak jelas. Saya nggak ngerti Pak dapat apa ngaji itu, yang penting untuk teh. Kalau semakin hanya tehnya saja, bukan ngajinya, itu mungkin semakin tidak utility, tidak utilitas. Semakin kamu rasa manfaatnya, paling nggak membuka pemahaman, berarti dia semakin utilitas, semakin bermanfaat. Jadi level moralitas itu diukur sejauh mana dia membawa orang lain ikut juga dapat manfaatnya. Oke, ini nanti di era modern kan, model-model demokrasi itu kan ini suara terbanyak. Jadi ini kebahagiaan terbanyak untuk sebagian paling besar orang. Itulah rumusnya utilitarianisme. Oke, itu hedonisme. Jadi filsafat yang menyatakan bahwa kebahagiaan itu kuncinya adalah nyari seneng. Jadi tidak salah kalau kamu punya prinsip, Pak, saya ingin seneng-seneng aja Pak dalam hidup ini, tidak apa-apa, hedonis. Cuma seneng-seneng yang filosofis. Kayak tadi, nggak sekedar nyari seneng, kamu harus bisa ngukur mana yang kesenangan jangka panjang, mana kesenangan jangka pendek, mana batas kesenanganmu. Karena kesenangan itu begitu kamu kelewat batas, bisa sebaliknya akan jadi kesedihan. Kamu trek-trekan naik motor itu kan seneng, naik motor muter-muter, tapi begitu kamu nggak ngerti batasmu, harusnya di stadion atau di gor, kamu di jalan raya, itu kan sudah melewati batas, dan kamu mungkin kesenggol apa, itu kan ya kebalikannya akhirnya. Makan juga begitu, tidak sekedar enak, tapi juga enak yang tahu batas dan bisa membedakan mana kenikmatan sesaat, mana kenikmatan jangka panjang. Dan yang terakhir, syukur-syukur kenikmatan itu tidak kamu sendiri yang menikmati, tapi juga banyak orang yang lain. Semakin banyak orang menikmati
hasil karyamu, itu sebenarnya semakin kamu akan bahagia.